Komunitas Sepak Bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Persib Bandung cari lawan uji coba dari tim kasta tertinggi. Persib Bandung berharap bisa mendapatkan lawan uji coba dengan tim yang berada di kasta tertinggi. Tujuannya untuk mengukur kesiapan tim Persib menghadapi kompetisi Shopee Liga 1 2020 yang mulai digelar 1 Oktober nanti hingga Februari 2021. Maka itu, Robert belum bisa memastikan kapan dan tim mana yang akan menjadi lawannya untuk beruji coba. Ia berharap segera menemukan lawan tanding karena kompetisi Shopee Liga 1 tidak lama lagi akan digulirkan. Tim lawan yang paling kami cari adalah sparring partner yang sesuai dengan level kami di kasta tertinggi, tetapi tidak bisa melawan Madura United dan Persita. Karena lawan Persib selanjutnya jika mengacu pada jadwal berikutnya sebelum pandemi adalah dua tim itu. Jelas Robert. Shopee Liga 1 2020, pemain dan pelatih PSIS jalani swab test. Pemain dan ofisial PSIS Semarang menjalani tes swab untuk lanjutan Shopee Liga 1 2020. Sebanyak 65 orang melakukan swab test di Balai Kota Semarang. Sebanyak 65 orang yang mengikuti tes yaitu dari jajaran manajemen, pemain lokal, 1 pemain asing, pemain U20, staf kepelatihan, staf medis, media officer, dan petugas mes. Ada 65 orang. Memang persyaratan dari PT Liga harus lapor hasil tes swab kepada PT Liga. Kata perwakilan manajemen PSIS, Danur Rizprianto di Balai Kota Semarang, Rabu 26 Agustus 2020. Tiga sosok pemain muda Persib Bandung ini siap berlatih besok. 3 pemain muda akan mulai bergabung dengan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 27 Agustus 2020. Siapa saja mereka? Ketiga pemain U20 itu ialah Saiful, Ardi Maulana, dan Rafil Sandika Putra yang diproyeksikan akan dibawa Maung Bandung mengarungi kompetisi Shopee Liga 1 2020. Pelatih Persib Robert Rene Alberts mengatakan ketiga pemain tersebut dipanggil setelah dinyatakan negatif COVID-19 melalui swab test PCR. Seperti diketahui, regulasi baru Liga 1 mewajibkan klub memasukkan 2 pemain U20 ke dalam daftar susunan pemain. Beckham Putra masuk rumah sakit usai digembleng Sinteyong. Pelatihan dengan intensitas tinggi ala Sinteyong di Timnas ternyata memakan banyak korban. Beberapa pemain dari Timnas U19 mengalami cedera hingga jatuh sakit. Beberapa pemain yang cedera dalam pemusatan latihan bulan ini adalah Alfeandra Dewangga, cedera hamstring, dan Hernando Ari Sutaryadi, cedera bahu. 2 nama tersebut belum termasuk Rizky Ridho yang sempat mengalami cedera ringan. Sementara itu ada sosok lain yang jatuh sakit dalam TC Timnas, yaitu gelandang milik Persib, Beckham Putra Nugraha. Ia dikabarkan masuk rumah sakit pada Rabu 26 Agustus 2020 karena efek kelelahan usai latihan 3 kali sehari. Aman di Piala Dunia U20, Sinteyong beri peringatan keras ke pemain Timnas U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong memperingati para pemainnya untuk tak bersantai di Piala Asia U19 2020. Ia ingin skuad Garuda Nusantara tampil maksimal meski telah dipastikan bermain di Piala Dunia U20 2021. Apapun hasil yang diterima Timnas U19 di Piala AFC U19 di Uzbekistan memang tidak mempengaruhi posisi Timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2021 sebab Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia U20 karena menjadi tuan rumah. Tetapi bukan berarti kami seenaknya saja bermain di Uzbekistan. Kami tetap menargetkan hasil maksimal di sana, tegas Sinteyong dalam rilis PSSI. COVID-19 belum reda, AFC akan batalkan Piala AFC U16 dan U19. Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan melalui laman Facebook mengabarkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia mempertimbangkan untuk membatalkan Piala AFC U16 dan U19 pada tahun ini. UFA memberitahukan rencana tersebut melalui laman Facebook Uzbekistan Football Association. Seharusnya Uzbekistan akan menjadi tuan rumah Piala AFC U19 pada 14 sampai dengan 31 Oktober 2020.
Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan mengabarkan bahwa AFC telah mengirimkan surat resmi kepada setiap asosiasi anggota terkait kemungkinan untuk menjadwalkan ulang 2 turnamen tersebut. Selain itu, Piala AFC Futsal yang akan dilaksanakan di Uni Emirat Arab pada 2 sampai dengan 13 Desember 2020 juga terancam dibatalkan. Timnas Indonesia U16 berencana lakukan uji coba dengan UEFA. Timnas Indonesia U16 saat ini sedang melakukan pemusatan latihan atau training center di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi sejak 9 Agustus lalu. Sejak dimulainya TC, skuad Garuda Muda ini sudah melakukan 2 kali uji coba. Setelah melakukan uji coba dengan beberapa tim lokal, Bima Sakti mengaku bahwa timnya sangat butuh uji coba internasional untuk mengetahui sejauh mana perkembangan para pemainnya. Ia pun ingin menghadapi tim yang memiliki karakter bermain sama dengan lawannya di Piala Asia U16. Rencananya, Timnas Indonesia U16 akan melakukan uji coba internasional tersebut melawan Uni Emirat Arab. Namun, Bima mengaku hal ini masih belum dipastikan kapan laga tersebut akan dilangsungkan. Sultan Ziko heran proses pencoretannya dari Timnas U19 hanya lewat WA dan tanpa disertai alasan. Penyerang muda Persija Jakarta Sultan Diego Ziko belum lama ini tercoret dari daftar pemain seleksi Timnas Indonesia U19. Padahal pecinta sepak bola tanah air pastinya tahu betul kiprah pemain kelahiran Jakarta 7 April 2002 ini, terutama ketika masih memperkuat Timnas U16 di bawah asuhan pelatih Fakhri Husaini. Ia kerap kali mencetak gol untuk Garuda Muda pada saat-saat penting. Sontak pencoretan Sultan membuat banyak pihak bertanya-tanya, termasuk Sultan sendiri. Saya kaget, kecewa, baru latihan ringan, belum ada latihan game kok sudah dicoret. Kalau seleksi gitu kan biasanya ada sesi game dulu. Kata Sultan di kanal YouTube Liga Top Skor bertajuk Ngulik Keluarga Alumni edisi Sultan Sigo. Bahkan pengumuman pencoretan oleh pelatih Sinteyong pada 12 Agustus lalu juga terkesan begitu mendadak. Sultan kemudian menjelaskan proses pemberitahuan pencoretannya. Hanya lewat WA Group, terus biasanya kan dipanggil satu-satu dan diberitahu alasan pencoretannya. Ini enggak. Di grup WA saja pemberitahuannya, ia mengungkapkan. Sultan juga merasakan perbedaan sentuhan kepelatihan Fakhri Husaini dan Sinteyong. Kalau saya waktu sama Coach Fakhri, yang utama finishing. Sedangkan Sinteyong maunya striker punya mobilitas tinggi di lapangan. Ujarnya. Dua pemain Persebaya ikut Timnas Indonesia U19 ke Kroasia, Aji Santoso beri pesan khusus. Dua pemain muda Persebaya Surabaya bakal mendapat kesempatan untuk menambah pengalaman berlatih di Eropa. Keduanya adalah bek tengah Rizky Ridho dan penyerang sayap Muhammad Supriyadi. Dua pemain ini masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia U19 yang berada di bawah arahan pelatih Sinteyong. Arsitek asal Korea Selatan itu berniat memboyong skuadnya menjalani pemusatan latihan di Kroasia pada 2 sampai dengan 8 September 2020. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengirim dukungan penuh kepada Rizky dan Supriyadi yang mendapat kesempatan ini. Pemanggilan dua pemain itu menjadi bukti bahwa tim Bajul Ijo masih selalu bisa menyumbangkan pemain untuk skuad Garuda. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.